Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5? Semuanya sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Nah, anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai jangan lupa sholat duha nanti setelah pembelajaran ya. Yang sudah alhamdulillah tetap dijaga sholat duhanya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, mari kita baca surat Al-Mursalat ya, surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat. Ya, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak di rumah ya rajin dibaca ya. Rajin dibaca di rumah. Jadi surat Al-Mursalat di rumah rajin-rajin dibaca agar hafal. Nah, anak-anakku, mari kita
simak pelajaran kita hari ini, yaitu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Bukunya bisa dibuka halaman 84 kalau nggak salah ya. Sebentar. Halaman ya ini halaman berapa ini bukunya? Halaman 83. Halaman 83. Nah, coba dilihat pada gambar itu. Apa yang anak-anak lihat pada gambar? Ya, anak-anak lihat pada gambar. Di situ ada gambar orang jualan sosis bakar. Kemudian ada anak sekolah SD. Itu apa? Pegang perutnya. Nah, kira-kira kenapa itu? Kira-kira kenapa dari gambar itu? Kira-kira kenapa? Apa sih? Kenapa sih anak itu? Oh, anak itu ternyata sakit perut setelah memakan sosis bakar. Nah, kira-kira kenapa sosis bakarnya kok bisa menyebabkan sakit perut? Nah, sosis bakarnya ternyata tidak higienis. Sosis bakarnya tidak sehat, ya. Mungkin prosesnya kurang sehat ya, tidak higienis, tidak bersih. Nah, dilihat di situ ya. Apalagi sekarang musim pandemi, gambarnya penjualnya tidak pakai masker. Dipegangnya pakai tangan. Pokoknya tidak higienis ya. Nah, akhirnya sakit perut. Nah, anak-anakku, kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita sakit perut? Apa yang kita lakukan? Tidur, Ustaz? Boleh. Minum obat, Ustaz? Ya, minum obat sakit perut. Nah, di sini ada pada halaman 84, bisa dilihat di sana ya. Ustaz bacakan. Pagi itu Siti, Lani dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Lani, aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Penyakit mah. Siapa yang punya penyakit mah? Ustaz Hasyim. Ya, Ustaz Hasyim punya penyakit mah. Anak-anak mungkin juga ada yang punya ya. Siti, iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Dayu, kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Kemudian Siti, betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah, air ludah ya, yang menyelubunginya. Makanan dapat dengan mudah hancur ke dalam esofagus. Kemudian kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya. Tahu peristaltik? Gerakan peristaltik itu gerakan meremas ya. Gerakan meremas. Itu namanya gerakan peristaltik. Membuat makanan terus bergerak ya, dan pada akhirnya masuk ke dalam lubang lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Lani, jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tubuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Kemudian Siti mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Nah, coba ada iklan di televisi tentang obat sakit mah. Apa saja? Coba sebutkan anak-anak. Apa saja sih yang biasanya diiklankan televisi? Promak, Ustaz. Ya, kalau untuk pencernaan ada Milanta, ada Entrostop yang sering Ustaz lihat di televisi. Apalagi ya? Milanta, ada Gazero, banyak sekali. Nah, berikut contoh bermain peran.
tentang obat sakit perut atau pil sakit perut PSP laki-laki. Ini dalam iklan ya, dibayangkan dalam iklan. Aduh, meringis sambil menguap perutnya. Benar perempuan, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Nah, laki-laki, tidak bawa PSP ya? Tersenyum sambil megang obat PSP. Laki-laki yang kedua, narator, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP. Dalam satu saset pil kecil alami, atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki tersebut minta obatnya dong. Minta beli sambil tertawa. Perut tidak enak, pilih yang benar PSP. Nah, itu contoh. Contoh iklannya seperti itu. Nah, untuk lebih memahami iklan, anak-anak Ustadz tugaskan ya. Ustadz tugaskan melihat iklan obat sakit pencernaan yang ada di televisi. Boleh Promat, boleh Milanta, Entrostop, Gazero, atau apapun yang obat itu diiklankan untuk mengatasi sakit pencernaan ya. Nah, tugasnya adalah satu ya. Tugasnya adalah satu, mencari tahu isi iklannya. Ya, isi iklannya apa? Iklannya itu bagaimana isinya? Misalkan Gazero, isi iklannya adalah mengatasi perut gembung karena kebanyakan gas dan makan yang tidak teratur misalkan seperti. Jadi diisi apa isi iklannya. Nah, setelah tahu isi iklannya ditulis, oh ternyata iklan misalkan iklan Promak. Iklan itu berisi titik banyak ditulis ya. Yang kedua adalah tuliskan keunggulan daripada iklan tersebut. Ya, tuliskan keunggulan daripada iklan tersebut. Ya. Satu tugasnya melihat iklan di televisi. Ya, melihat iklan di televisi atau boleh lihat iklan itu di YouTube boleh. Cari iklan Promak misalnya, iklan Milanta misalnya, iklan apa saja pokoknya iklan obat sakit perut atau sakit pencernaan. Nah, dicari tahu, ditulis isi iklannya apa. Itu tugas yang nomor 1. Yang nomor 2, dicari keunggulan daripada iklan tersebut. Apa keunggulannya? Dilihat, dipikirkan apa keunggulannya. Nah, setelah itu ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan ke Ustadz. Ya. Nah, demikian ya. Pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia. Pembelajaran kita hari ini adalah mengerti tentang iklan ya, yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau media elektronik. Jadi kita hari ini belajar tentang ya menganalisis informasi yang disampaikan melalui paparan iklan dari media cetak ataupun media elektronik. Nah, kita harus tahu apa isinya ya, isi iklannya. Contohnya tadi, isi iklannya adalah obat sakit perut ya, obat sakit perut akibat bakteri, gas berlebih dan seterusnya. Itu isinya. Nah, keunggulannya apa? Keunggulan dari iklan tersebut dari anak-anak apa? Ya, menurut anak-anak apa? Nah, nanti itu difoto, kemudian dikumpulkan Ustaz. Nah, saya kira pembelajaran hari ini sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di rumah jangan lupa sholat tepat waktu. Usahakan berjamaah ya. Kemudian yang kedua, patuhi orang tua, rajin membaca Al-Quran dan rajin belajar. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Aku lihat ada wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.